Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan rehabilitas dari mata kuliah Manajemen Operasional. Yang pertama itu pemeliharaan dan rehabilitas. Kesatu, menciptakan keunggulan dengan pemeliharaan. Persaingan dalam industri manufaktur sepeda motor semakin seru dengan masuknya sepeda motor dari Cina dengan merek-merek baru. Di samping pengembangan produk dari Suzuki, Yamaha, Kawasaki Motor, Honda Motor merupakan pemimpin pasar market leader di pasar sepeda motor di Indonesia. Kenyataannya di lapangan, merek Honda masih tetap merajai pasar kelas sepeda motor bebek. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan produsen terhadap pelanggan Honda maupun untuk pelanggan merek lain, yang paling menonjol alasannya adalah pemeliharaan sepeda motor Honda lebih mudah dibandingkan merek lain. Karena dengan mengikuti petunjuk sistem pemeliharaan, juga didukung spare part dan komponen yang mudah diperoleh di setiap tempat. Juga didukung rehabilitas komponen yang tinggi, dibandingkan komponen sepeda motor merek lain yang lebih sulit diperoleh dan rehabilitas kurang meyakinkan. Demikian juga kelas mobil angkutan pribadi maupun niaga merek Toyota menjadi pilihan konsumen mobil dibanding merek lainnya. Juga akibat sistem pemeliharaan yang tidak sulit dan rehabilitas spare part atau komponen yang tinggi dan mudah untuk diperoleh apabila dibutuhkan dalam pemeliharaannya. Faktor harga menjadi kurang penting bagi konsumen. Akibat pengalaman dan alasan pemeliharaan yang menjadi prioritas nomor satu, dengan demikian kondisi persaingan kelas sepeda motor bebek, persaingan mobil angkutan di atas menggambarkan bahwa mesin atau peralatan yang mudah untuk dipelihara dan memiliki rehabilitas komponen yang tinggi akan menjadi keunggulan suatu produk di dalam persaingan menghadapi produk jenis dari merek yang berbeda. Kedua, strategi pemeliharaan dan rehabilitas. Sasaran dari pemeliharaan dan rehabilitas adalah menjaga agar kapasitas mesin dan peralatan tetap konsisten dengan sistem pengendalian biaya produksi, sehingga memungkinkan terjadinya efisiensi. Pemeliharaan itu sendiri ialah seluruh kegiatan yang ditunjukkan untuk menjaga sistem peralatan dan mesin agar senantiasa bisa melaksanakan pekerjaan yang dipesankan kepadanya. Adapun rehabilitas ialah kemungkinan pemanfaatan mesin dan peralatan ataupun produk untuk difungsikan secara tepat waktu dalam suatu kondisi tertentu. Strategi pemeliharaan dan rehabilitas sangat erat kaitannya dengan peran karyawan serta produser pemeliharaan dan rehabilitas dalam upaya pencapaian hasil berupa kualitas manajemen dan produk. Ketiga, rehabilitas. Perubahan pada setiap bagian komponen yang saling berhubungan dengan kemampuan ketahanan di dalamnya mendukung suatu sistem tertentu, sehingga konsisten tetap sesuai dengan performa yang diharapkan. Metode untuk mengetahui sistem rehabilitas dapat digunakan dengan rumus RS sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 dikali Rn, di mana RS itu sistem rehabilitas, R1 rehabilitas komponen 1, R2 rehabilitas komponen kedua. Dan kedua, macam-macam pemeliharaan. 1. Pemeliharaan preventif. Kegiatan pemeliharaan preventif ditunjukkan untuk mencegah kerusakan tak terduga yang bisa menimbulkan kerusakan pada fasilitas produksi saat dipergunakan dalam proses produksi. Pemeliharaan ini sangatlah penting dalam mendukung fasilitas produksi yang digolongkan sebagai critical unit. Yang pertama, kerusakan fasilitas dan peralatan akan membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Kedua, kerusakan fasilitas akan mempengaruhi kualitas produk. Ketiga, kerusakan fasilitas akan menyebabkan proses produksi menjadi macet. Keempat, investasi yang ditanamkan untuk pengadaan fasilitas tersebut cukuplah mahal biayanya. Dalam praktiknya, pemeliharaan preventif yang dijalankan oleh perusahaan bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
maintenance, yakni pemeliharaan yang dilakukan secara rutin. Sebagai contoh, setiap hari mengadakan pelumas, pengecekan oli, pengecekan dan pengisian bahan baku, termasuk pemanasan mesin, warming up. Kedua, product maintenance, yakni pemeliharaan yang dapat dilakukan dengan pemakaian lamanya jam kerja mesin atau fasilitas produksi lain, sehingga perlu dibuat jadwal kerja, misalnya setiap 100 jam kerja, kemudian 500 jam kerja, dan seterusnya, yang sifatnya periodik dan berkala. Kegiatan ini jauh lebih berat dari kegiatan pemeliharaan rutin. Sebagai contohnya, pembongkaran mesin, penyetelan katup-katup masuk dan keluar, penggantian spare part, servis, besar maupun kecil. Kedua, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif ialah kegiatan pemeliharaan yang dijalankan sesudah terjadinya kerusakan pada fasilitas dan peralatan, sehingga tidak bisa difungsikan dengan baik. Umpamanya, mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam proses konversi cenderung tidak memindahkan pemeliharaan preventif karena adanya garansi after sales service yang hanya berfokus pada pemeliharaan sesudah terjadi kerusakan pada mesin dan peralatan terkait, sehingga membutuhkan dilakukannya breakdown, pembongkaran secara total. Ketiga, pemeliharaan produktivitas secara total. Cara yang bisa dipergunakan untuk memelihara produktivitas secara total antara lainnya, 1. Merancang mesin ataupun peralatan dengan reliabilitas tinggi yang juga mudah untuk dioperasikan dan dipelihara. Kedua, menganalisis biaya investasi bagi mesin ataupun peralatan yang mencakup pelayanan pemasok beserta biaya pemeliharaannya. Ketiga, pengembangan perencanaan atas pemeliharaan preventif yang bisa secara praktis dimanfaatkan oleh operator, teknisi, dan bagian pemeliharaan. Keempat, melatih pekerja agar mampu mengoperasikan dan memelihara mesin dan atau peralatan. Dalam menjalankan pemeliharaan ada dua permasalahan mungkin dihadapi perusahaan, yakni permasalahan ekonomis. Permasalahan teknik yang dilakukan di sini cenderung menyangkut berbagai upaya untuk menghilangkan probabilitas kemacetan akibat tidak baiknya kondisi fasilitas dan atau peralatan konversi. Dalam kondisi teknik itu sendiri perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Tindakan yang perlu dilakukan untuk memelihara mesin atau peralatan yang ada dan memperbaiki mesin atau peralatan yang rusak. Dan alat ataupun komponen yang diperlukan ataupun diharuskan untuk tersedia agar tindakan pada bagian di atas bisa dilakukan. Adapun permasalahan ekonomis biasanya menyangkut upaya yang perlu dijalankan agar kegiatan pemeliharaan mesin peralatan yang dibutuhkan secara teknis bisa terlaksana secara efisien dengan turut memperhatikan besarnya biaya yang timbul yang bisa menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, alasan penggantian mesin. Terdapat beberapa alasan yang mendasari penggantian mesin, yaitu sebagai berikut. Kesatu, adanya laba potensial dari penggunaan mesin baru. Misalnya penggunaan mesin baru akan lebih menguntungkan karena menggunakan bahan dan tenaga kerja yang lebih sedikit, sehingga harga pokok produksi menjadi lebih rendah atau memberikan penghematan yang terbesar. Kedua, penggunaan mesin yang rusak akan mengakibatkan kerugian sebagai berikut. Pertama, bertambahnya waktu pengerjaan produk pada mesin tersebut. Kedua, menurunkan produksi perusahaan karena naiknya waktu produksi persatuan. Ketiga, menurunkannya kualitas produk. Dan yang terakhir, bertambahnya biaya tenaga kerja dan maintenance. Oleh karena mesin yang diperlukan telah kuno tua atau ketinggalan zaman, walaupun mesin yang kuno ini menjadi dapat berfungsi, tetapi produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing dengan produk lain di pasar yang diproduksi dengan mesin baru yang lebih efisien. Keempat, perubahan preferensi konsumen menuntut perusahaan untuk mengubah desain produk, sehingga mesin yang tersedia menjadi tidak cocok atau bahkan tidak lagi bisa untuk dipergunakan. 5. Mesin yang menimbulkan suatu keadaan tertentu seperti keributan suara, banyaknya asap, atau bahkan seringnya kecelakaan, otomatis harus digantikan dengan mesin baru. Yang keempat, metode pemeliharaan dan penggantian mesin. Terdapat beberapa metode yang bisa dipedomani dalam
penggantian mesin lama dan membeli ataupun membeli mesin baru. Metode pemeliharaan dan penggantian mesin yang bisa dipergunakan tersebut antara lainnya: satu, annual cost saving approach; kedua, total life average approach; ketiga, present worth method; keempat, the new MAPI formula. Sebelum keempat metode tersebut dibahas, perlu diingat bahwa biaya pembelian mesin baru yaitu sendiri bisa dibagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut. Pertama, recruitment cost, yakni biasa yang terus timbul atau terjadi selama mesin tersebut digunakan. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya upah langsung, direct labor cost; biaya upah tidak langsung, indirect labor cost; tenaga listrik power; biaya pemeliharaan, maintenance cost, pajak, dan asuransi. Yang kedua, ada non-recurring cost, yakni biaya yang sepanjang kepemilikan mesin atau peralatan terkait hanya perlu dikeluarkan sebanyak satu. Yang pertama, ada metode annual cost saving approach. Metode pemilihan ini berfungsi pada penghematan dari mesin yang dipilih, yakni dengan membandingkan recurring dan non-recurring cost, serta depresiasi dari setiap mesin yang akan dipilih. Sebenarnya yang dimaksud dengan annual cost saving itu sendiri ialah perbedaan antara total recurring dan non-recurring cost serta depresiasi dari mesin lama yang dimiliki dengan mesin baru yang hendak dibeli, atau antara suatu mesin dengan mesin lainnya yang hendak dibeli. Kedua, total life average approach. Dalam metode ini, seluruh biaya tahunan akan dibandingkan, termasuk juga biaya perolehan mesin dan taksiran semua biaya pengoperasian mesin tersebut sepanjang hidupnya. Seluruh biaya tersebut dijumlahkan untuk kemudian dibagi dengan umur operating life dari mesin tersebut, sehingga diperoleh biaya total rata-rata yang harus dikeluarkan per tahunnya untuk memiliki pengoperasian mesin tersebut. Dalam membeli mesin, biaya total rata-rata per tahun dari setiap mesin yang dipertimbangkan perlu untuk saling dibandingkan. Mesin dengan biaya total rata-rata tahunan terendah akan dipilih, dengan tetapi pertimbangkan faktor lain yang diperlukan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dalam pembahasan metode annual cost saving approach. Ketiga, present worth method. Dengan metode ini, seluruh biaya, termasuk biaya perolehan, investasi, dan biaya operasi, eksploitasi dari setiap mesin diestimasikan dengan nilai sekarang untuk kemudian saling dibandingkan. Intinya, ialah metode ini berupa penilaian berbagai biaya yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi di masa mendatang, dengan nilai yang dikonversi ke nilai di masa sekarang. Penilaian tersebut dilakukan terhadap mesin lama dengan baru untuk kemudian dibandingkan hasilnya. Dan yang terakhir ada the new MAV formula. The new MAV formula adalah metode yang dilakukan untuk mengevaluasi investasi atau menganalisis peluang penggantian peralatan industri. Formula ini merupakan pengembangan dari formula MAP sebelumnya dan dirancang untuk membantu dan mengambil keputusan terkait penggantian atau peremajaan peralatan. Adapun tujuan utamanya mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan memastikan keputusan investasi yang lebih baik berdasarkan analisis ekonomi yang mendalam. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas dan kata-kata yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.